Perahu atau lebih dikenal dengan sebutan Gunung Prau memiliki ketinggian 2565 meter di atas permukaan laut. Lokasi Gunung Prau lebih mudah untuk disebutkan berada di Dieng, karena secara administrasi Gunung Prau berada dalam 5 kabupaten. Gunung Prau juga menjadi favorit karena waktu tempuh pendakian yang tidak terlalu lama dan memang cocok untuk pemula. Sunrise di Gunung Prau memang sangat memanjakan mata saat kita membuka pintu tenda. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Prau. Kamis 3 September 2020, saya bersama teman-teman memutuskan untuk pergi ke Gunung Prau di daerah Wonosobo. Mana bro? Prau. Berdoa dimulai. Tak lupa untuk meminta restu kepada Yang Maha Kuasa untuk keberangkatan kami. Sebelum memulai perjalanan, kami pun memanjatkan doa kepadanya. Prau. Pukul 9 pagi, kami pun memulai perjalanan menuju Wonosobo. Setelah 40 menit perjalanan, kami pun beristirahat sejenak. Setelah perut terisi gorengan dan teh hangat, kami pun melanjutkan perjalanan. 4 jam kemudian, kami pun tiba di alun-alun Banjarnegara. Ini di mana bos? Banjarnegara. Bukan Banjarmasin. Besok. Jam 2:30 pas. Setelah melepas penat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Cuaca seperti kurang mendukung, seolah tidak mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Saya pun sempat ragu dan berpikir, akankah terjadi badai di saat perjalanan menuju puncak di esok hari. Ya, nama perjalanan masih sampai mana nih? Mana itu? Ayo nak jalan mana sih? Naon sih itu? Oh, Dieng. Kita sampai di base camp. Base camp non Patak Banteng. Patak Banteng. Mantap. Sayangnya, base camp Patak Banteng masih ditutup dikarenakan pandemi Covid. Kami pun memutuskan untuk pindah ke base camp Duarawati. Sebelum menuju ke base camp Duarawati, kami pun memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Makan. Makan bro. Setelah selesai mengisi perut, kami pun langsung menuju ke base camp Duarawati. Setibanya di sana, kami langsung dicek suhu tubuh oleh petugas base camp di sana untuk memastikan kesehatan tubuh kami. Yo, kita sampai di base camp Duarawati. Dirimu ini, dirimu. Diri dia. Cermai.
Setibanya di tempat peristirahatan, kami sempat mengobrol dengan petugas base camp sembari menunggu kantuk tiba. Kantuk pun tiba. Sengaja saya bangun lebih awal untuk pergi ke pasar membeli logistik. Selamat pagi, Dieng. Derajat. Oke, jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 5:30. Kita mau ke pasar dulu beli logistik. Dan itu baru Satunya berapa? Garam udah garam. Garam. Garam? Ya. Silakan kita langsung lagi ya. Registrasi 6 orang. Ini yang kemarin ya, Mas? Iya. Kemarin malam? Ya. Kami pun tidak lupa menunjukkan surat rapid test, karena kan sudah menjadi ketentuan di base camp ini. Pukul 8 pagi, kami memulai awal perjalanan menuju puncak Prau. Oke, jadi kita mulai naik dari base camp pukul 8 pas ya. Pada awal pendakian, kami disuguhkan dengan pemandangan hijaunya alam Dieng yang tampak memesona. Melihat persawahan di lereng-lereng gunung yang indah berselimut kabut. Sepanjang pendakian, melalui jalur yang rata-rata merupakan tanah berundak. Jalur ini tergolong aman untuk pendaki pemula, namun tetap perlu memperhatikan kondisi alas kaki agar tidak licin. Jalur ini terbilang landai dan lengkap pemandangan. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, kami tiba di pos 1, yaitu Cemoro Dongkar. Sampai pos berapa deh, Bos? Pos 1 Cemoro Dongkar. Masuk guys. Silap kok. Dokas dari. Sampai pos 1 Cemoro Dongkar. Kami pun melanjutkan perjalanan setelah beristirahat sebentar di pos 1. Pos 2. Kelas 2. Semangat guys. Oke, kita menuju akar-akar cinta Gunung Prau. Badan terasa capek, lutut mulai melemas,
Itulah yang dirasakan pendaki pemula seperti kami saat perjalanan menuju pos 2. Baru setengah perjalanan, bos. Lanjut. Itu minum, perairan. Jalur yang sedikit menanjak dan beban keril di pundak membuat langkah kaki semakin berat. Oke guys, kita dapat bonus lagi. Jalur landai dianggap bonus bagi para pendaki. Jalur yang dikelilingi oleh pohon pinus adalah akhir dari perjalanan menuju pos 2. Sekian lama perjalanan dari base camp sampai sini baru 1 jam nyampe pos 2. Pos 2 Lun, pas 1 jam sampai pos 2. Sindoro. Kita lanjut pos 3. Menuju pos 3. Wih, pos 3 Lur. Terus lagi menuju puncak. Sunrise Camp. Sunrise Camp. Prau 2020. Kita menuju pos 3. Adanya akar licin nggak bro? Licin banget. Kami tiba di jalur di mana jalur itu dipenuhi dengan akar pinus. Nah, akar-akar ini disebut akar-akar cinta. Tak, di sini baru akar cinta ya bro. Dikira tadi. Ya,
Laskar Cinta. Semangat. Ketika kami melewati jalur ini, langkah kami harus berhati-hati karena akar ini sangat licin. Terlihat tower menjulang tinggi. Itu adalah tower yang terhubung ke 5 kabupaten. Duduk, atur napas, minum, mengobrol sejenak saat perjalanan menuju pos 3. Masih perjalanan menuju pos 3. Kami pun tiba di pos 3, di mana pos itu adalah pos terakhir menuju puncak perahu. Sampai pos 3 belum tahu. Tidak lama di pos 3, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak perahu. Setelah perjalanan lagi, kita di pertengahan perjalanan. Dulu beristirahat. Kami pun berhenti sejenak karena ada yang menarik, yaitu indahnya pemandangan kota Dieng yang terlihat dari atas. Kita sampai di puncak Gunung Prau. Setibanya di puncak perahu, kami bertemu dengan rombongan para pendaki dari daerah Plumbon yang akan turun. Kami berterima kasih karena telah memberi makanan sisa yang masih layak dimakan. Lanjut sampai camp, bro. Sana, sampai camp.
Ketika kami turun dari puncak perahu menuju sunrise camp, kami disuguhkan oleh luasnya hamparan padang sapana yang begitu indah. Kembar. Dari mana, Mas? Tasik. Tasik. Ayo. Hah? Start. Gimana kecil main? Ya, on. Belum ya? Kawan kata dulu tuh. Kanan dari mana tuh? Orang Tuban. Makasih buat masnya. Udah ngasih makanan. Perahu 2.565 mdpl menuju sunrise camp. Terlihat cuaca sangat panas, namun beda dari kenyataannya. Tanjakan dan turunan Bukit Sapana kami lewati saat menuju ke sunrise camp. Padang sapana. Masih belum nyampe sunrise camp, tapi Sindoro udah kelihatan. Disinilah saya awal melihat Gunung Sindoro, Sumbing, Gunung Kembang di depan mata yang biasanya saya melihat di Instastory. Itu tadi itu. Sindoro, Sumbing, Kembang. Inilah momen yang kami tunggu-tunggu, tiba di sunrise camp dan melihat Gunung Sindoro, Kembang, Sumbing yang biasanya ada di label Aqua. Kini saya bisa melihat langsung di depan mata. Namanya juga pendaki Instastory, kami sampai lupa apa itu istirahat dan langsung mengabadikan momen langka ini.
letih, lesu dalam perjalanan yang saya rasakan kini terbayarkan oleh pemandangan yang disebut Gunung Aqua yang sangat mempesona. Saya menyadari bahwa saat saya berada di puncak gunung, ada gunung lain yang lebih tinggi. Setelah menikmati keindahan yang tersaji di Sunrise Camp, kami pun langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Menceritakan keluh kesah di perjalanan tadi bersama teman-teman sambil menyiapkan alat dan bahan untuk memasak. Di sini kami bertemu dengan pendaki asal dari Sulawesi, sekedar berbagi pengalaman saat mendaki gunung. Inilah menu makanan pertama kami, yaitu tempe dan tahu goreng atau tahu dan tempe goreng. Walaupun hanya makanan sederhana, tetapi karena dihidangkan saat masih hangat dan dinikmati di tempat yang tepat bersama teman-teman dekat, menjadikan makanan ini terasa semakin nikmat. Sore hari pun tiba, dikit demi sedikit kabut mulai turun dan udara semakin terasa dingin. Kami pun menyalakan kompor dan memasak mie instan untuk menghangatkan tubuh kami yang mulai kedinginan. Hari yang mulai gelap, kami pun langsung tidur karena badan yang sudah terasa lelah, ditambah harus bangun pagi demi menikmati sunrise di esok hari. Sinar matahari yang menyinari hamparan awan seperti terpecah menyelimuti gunung di sekitarnya. Setiap matahari terbit memberikan kita awal yang baru. Biarkanlah pagi ini menjadi awal yang baru untuk hubungan yang lebih baik dan akhir baru untuk kenangan yang buruk. Ini adalah kesempatan menikmati hidup, bernapas lega, berpikir lebih baik, dan mencintai dengan baik. Bersyukurlah untuk hari yang indah ini. Gunung adalah pelampiasan terbaik saat kita berada di titik jenuh dan memerlukan semangat baru. Itulah cerita perjalanan kami menuju surga dunia.